Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam, wabarakatuh. Pak. Ya, oke. Pada kesempatan malam ini sebelumnya seperti biasa silahkan isi absen dulu ya di chat. Silahkan ketik NIM kemudian underscore nama lengkap. Oke, silahkan. Ya, bagi yang videonya masih belum dibuka, silahkan di open ya. Ya, oke, sambil absen. Nah, ini saya mulai ya. Jadi harusnya hari ini seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kita harusnya hari ini adalah praktikum luring ya. Nah, jadi ke kampus. Nah, tapi berhubung hari Jumat itu ada informasi dari Satgas Covid Poli Batam ya. Nah, jadi untuk hari Sabtu, Minggu, dan Senin itu ada proses sterilisasi ya, yaitu penyemprotan disinfektan. Oh ya, silakan. Nah, jadi ada penyemprotan disinfektan dan juga UV ya. Nah, jadi untuk hari ini kita belum bisa melaksanakan praktikum luring. Nah, insya Allah nanti di kesempatan mungkin minggu depan, nah mudah-mudahan sudah bisa ya, karena kita jadwalnya minggu depan juga akan ada praktikum luring. Nah, oke, jadi hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan praktikum modul ke-11 dan 12 ya. Jadi kita praktikum totalnya itu ada 14 modul ya. Ada 14 unit, di mana 3 unit itu luring, nah dan sisanya 11 unit itu daring. Nah, jadi untuk luring nanti insya Allah kita selesaikan hari Senin depan dan Senin depannya lagi. Jadi kita butuh dua hari ya, 2 Senin. Nah, nanti akan saya infokan. Nah, kemudian itu terkait dengan praktikum. Kemudian jika praktikum sudah selesai, nah nanti kita akan melaksanakan project based learning ya. Jadi kita akan mengerjakan project. Nah, nanti kita akan ada gabungan, nanti akan saya infokan lebih lanjut ya. 3 mata kuliah. Jadi nanti mata kuliah rangkaian dan pengukuran listrik yang kita kuliah hari ini, kemudian nanti gabung dengan mata kuliah fisika terapan dan juga pemrograman dasar. Nah, nanti proyeknya sama ya. Jadi nanti kelompoknya sama, proyeknya sama. Kelompoknya bukan kelompok praktikum ini ya, nanti akan dibuat kelompok lagi. Nah, nanti jadi proyek, baik itu proyek yang dari fisika terapan, dosennya itu Pak Dery ya, kemudian pemrograman dasar itu Pak Indra, nanti yang dikerjakan sama ya, proyeknya sama, mengerjakan misalnya alat untuk praktikum fisika gitu ya. Nah, itu sama. Hanya saja nanti untuk ketika pembahasan proyek atau mengerjakan proyek ada kaitannya dengan rangkaian listrik dan pengukuran, nanti diskusinya dengan saya. Kalau ada kaitannya dengan fisika terapan, nanti diskusinya dengan Pak Dery. Kalau ada kaitannya dengan pemrograman, nanti diskusinya dengan Pak Indra. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti kalau praktikum kita sudah selesai, insya Allah 2 minggu lagi, nah nanti kita akan ke proyek. Ya, proyek based learning, dan ini akan berjalan kurang lebih 7 minggu ya. 7 minggu. Nah, oke, itu sekilas ya informasi kepada teman-teman bahwasanya setelah praktikum selesai nanti juga akan ada project based learning. Tapi untuk teori tetap jalan ya. Teori nanti tetap jalan, teori seperti biasa. Nanti akan saya buatkan videonya teori. Kemudian nanti, nah kalau kita di setengah semester ini untuk teori lebih cenderung untuk perhitungan ya. Jadi analisis rangkaian. Nah, sebelumnya kita sudah belajar untuk praktek analisis rangkaian not, kemudian mesh. Nah, untuk pertemuan kali ini mesh ya. Kemarin not dan super not, kemudian hari ini nanti mesh dan juga superposisi. Nah, oke, sebelum kita praktek, maka akan saya jelaskan dulu modulnya ya. Nah, ini ya. Jadi ini modul 11 yang sudah saya share di grup maupun di learning. Oh ya, sebelumnya jangan lupa absen ya, baik di learning maupun di chat ya. Nah, oke.
Oke, saya jelaskan ya. Ini terkait dengan analisis mesh. Jadi sebelumnya sudah belajar analisis node dan analisis mesh. Perlu diperhatikan, ini rangkaian yang saya gunakan, baik untuk node, mesh, kemudian superposisi sampai nanti Thevenin, itu sama ya. Rangkaian listriknya itu sama. Rangkaiannya sama, tetapi cara menganalisisnya berbeda. Jadi untuk analisis itu macam-macam ya. Bisa menggunakan node, bisa menggunakan mesh, bisa menggunakan superposisi dan lain sebagainya pada rangkaian yang sama. Nah, jadi yang kita pelajari di sini adalah cara analisisnya, metode analisisnya. Nah, sekarang di unit 11 ini adalah analisis mesh. Nah, untuk analisis mesh ini cenderung nanti kita kembali ke hukum 2 Kirchhoff ya, yang bicara tentang hukum tegangan, yaitu KVL. KVL itu Kirchhoff Voltage Law. Hukum 2 Kirchhoff. Nah, kalau yang hukum 1 Kirchhoff itu KCL ya, Kirchhoff Current Law. Oke ya. Nah, ini kita ke mesh, jadi bentuknya seperti ini, rangkaiannya sama ya. Di sini ada V1, kemudian dihubungkan ke R1, ada tegangan R1, kemudian di sini ada titik B, titik percabangan B, kemudian di jalur I2, di arus I2 ini ada R2, dan juga ada tegangan V2, kemudian di I3 ini ada R3. Nah, ini sama persis dengan ketika kita belajar analisis node. Tetapi yang berbeda adalah cara nanti menyelesaikannya ya, menggunakan analisis mesh. Nah, kalau node, kita kemarin kalau membahas rangkaian ini menggunakan node, di sini ada 3 node ya, yaitu tiga titik atau simpul A, B, C, dan satu lagi titik referensi atau simpul referensi yaitu ground. Nah, kalau kita bahas menggunakan analisis mesh, nah di sini kita lihat loop. Nah, dulu sudah belajar loop yaitu di KVL ya, di hukum 2 Kirchhoff. Nah, ini ada 2 loop, yaitu loop itu maksudnya ini ya. Nah, ini ya. Jadi lintasan 1, kemudian loop 2 ini adalah lintasan 2. Nah, oke, kita bahas di sini kalau kita lihat, nah menggunakan KCL dulu ya di titik B. B ini adalah titik percabangan. Misalnya ada arus I1, ini dari sumber V1 sini ya, I1, dari A ke B, maka ketika melewati percabangan B, maka ada arus keluaran, yaitu yang arahnya menjauh dari titik B, yaitu I2 dan I3. Berarti besarnya I1 ini adalah penjumlahan dari I2 ditambah dengan I3. Nah, seperti ini ya. I2 tambah I3 sama dengan I1, sebenarnya di sana I1. Nah, karena di ruas kanan ini I1 positif, kemudian dipindah ke ruas kiri menjadi negatif, min I1. Kemudian dari sini kita dapatkan I3 sama dengan min I1 pindah ke kanan menjadi plus I1, plus I2 pindah ke kanan, ruas kanan menjadi min I2. Sehingga I3 adalah sama dengan I1 min I2. Ini kita menggunakan KCL ya, hukum 1 Kirchhoff, hukum arus. Kemudian setelah itu kita tinjau untuk loop 2. Loop 1, yaitu lintasan tertutup yang 1 ini ya. Kita misalkan arus itu searah jarum jam. Jadi arus itu misalnya dari sini ke atas, ke kanan, kemudian ke bawah, ke kiri, dan seterusnya. Jadi arus itu lintasannya seperti searah jarum jam. Ini adalah pemisalan. Nanti ketika kita menggunakan loop 1 dengan pemisalan arah arus searah jarum jam, nah ternyata hasil I1-nya dan I2-nya itu adalah negatif, berarti arus sebenarnya itu adalah berlawanan jarum jam. Kalau hasil I1 dan I2-nya negatif. Tapi kalau I1 dan I2-nya itu positif, berarti pemisalan ini benar, yaitu arusnya searah dengan jarum jam. Oke, kita cek ke loop 1. Nah, kita menggunakan KVL di mana jumlah tegangan pada sebuah lintasan tertutup, kalau kita mengacu pada hukum 2 Kirchhoff ya, itu jumlah tegangannya adalah 0. Ya, sigma V sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini, kalau misalnya kita mulai dari titik A, nah ingat di sini ada ammeter dan voltmeter hanya sebagai pengukur ya. Jadi kita lihat voltmeter dan ammeter hanya sebagai pengukur. Nah, kita lihat dari titik A ke titik B, kita abaikan ammeternya ini langsung ke hambatan. Maka di sini akan ada tegangan di R1, yaitu I1 kali R1, itu adalah tegangan 1.
Ya, I1 kali R1 ditulis di sini. Kemudian B ke C. Nah, ini ada I2 melewati R2. Berarti tegangan di R2 adalah I2 kali R2. Itu kita tulis di sini. Kemudian ke bawah lagi. Nah, arusnya dari atas ke bawah mengenai kutub positif dari sumber tegangan V2. Maka kita tulis positif dulu, positif V2. Karena mengenai kutub pertamanya adalah positif. Terus kemudian ke sini, kemudian ke atas mengenai V1. Sumber tegangan V1. Nah, mengenai pertama yang dikenai adalah kutub negatif. Maka di sini minus ya. Minus V1 sama dengan 0. Nah, kita masukkan R1-nya adalah 1K kali I1 plus 2K, R2-nya 2K kali I2 plus 5, V2-nya 5, min V1-nya 10 sama dengan 0. Nah, ini menggunakan aljabar biasa, penjumlahan dan pengurangan, kita dapatkan 1K I1 plus 2K I2 sama dengan 5. Ini sebagai persamaan 1 ya, di loop 1. Nah, kemudian kita tinjau di loop 2. Loop 2 di sini. Nah, kita misalkan juga searah dengan jarum jam. Berarti arus itu arahnya begini. Misalnya kita mulai dari C ya. Ke atas, ke B, kemudian ke kanan, ke bawah, ke kiri, dan ke atas lagi. Karena kita memisalkan loop 2 searah dengan jarum jam. Nah, kita mulai di sini dari C. Nah, di sini ada I2. Nah, I2 kan ini arahnya, ini adalah dari atas ke bawah. Sedangkan pemisalan kita itu dari bawah ke atas karena searah jarum jam, jadi dari C ke B. Maka arus kan berlawanan dengan arah arus I2 ini pemisalannya, sehingga kita minuskan I2-nya. Sehingga kita dapatkan min R2 kali I2. R2 kali I2. Minus ya. Kemudian ke sini, ke atas. Nah, ini I3 melewati R3. Di sini searah ya, searah jarum jam. Jadinya di sini positif, plus R3 dikali I3. Kemudian terus ke bawah, ke sini tidak ada, kemudian ke atas. Nah, ini mengenai negatif dulu, sehingga minus V2. Itu minus V2 sama dengan 0. Nah, di sini ada dua variabel, yaitu I2 dan I3. Sedangkan di loop 1 tadi ada I1 dan I2. Maka I3 ini kita ganti. Kita mencari variabelnya yaitu yang ada I1 dan I2 saja. Untuk itu I3 ini kita ganti menjadi I1 dan I2, yaitu menggunakan persamaan ini. I3 sama dengan I1 min I2. Sehingga I3 di sini kita ganti seperti ini. I3-nya diganti I1 min I2. Nah, oke, R2-nya adalah 2K, R3-nya adalah 3K. Kemudian kita operasikan secara aljabar ya, menggunakan aljabar matematika dasar. Nah, kita dapatkan, ini kita pecah 3K kali I1, kemudian 3K kali minus I2. Kita dapatkan seperti ini. Nah, ini silahkan dicek. I2 dan I2 ini adalah sebuah variabel ya. Nah, maka yang I2 dengan I2 ini bisa dioperasikan, dijumlahkan atau dikurangkan. I1 tidak ada temannya, berarti dia tetap. 3I1. Nah, min 2K I2 ditambah min 3K I2. Min 3 ditambah min 3, berarti min 5. Min 5K I2 sama dengan 5. Sehingga kita temukan persamaan 2, yaitu pada loop 2. Ini persamaan 2. Kita sudah ketemu persamaan 1 pada loop 1, kita sudah menemukan persamaan 2 pada loop 2. Nah, ini kita selesaikan menggunakan penyelesaian persamaan linear dua variabel. Nah, kalau di matematika itu kan ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Kalau di sini kita ada dua variabel, yaitu I1 dan I2. Ya, I1 dan I2. Nah, kita selesaikan. Ini menggunakan cara eliminasi. Eliminasi dan juga nanti substitusi, campuran ya. Awalnya kita eliminasi. Kita ingin menentukan atau menghilangkan I1. Kita ingin menghilangkan I1 sehingga nanti kita bisa mendapatkan I2. Kita hilangkan dulu I1. Cara menghilangkannya dikali silang. Di sini variabel koefisien dari variabel I1 itu yang persamaan 1 1K, yang persamaan 2 3K ya. Kita ambil 1 dan 3. Yang atas kita kali 3, yang bawah kita kali 1. Sehingga kita dapatkan ini persamaannya, sehingga di sini persamaan 1
dan persamaan 2 untuk I1 sama ya, sama-sama 3K I1. Supaya ini hilang, maka harus dikurangi. Ini cara eliminasi. 3K I1 dikurangi 3K I1 adalah 0 ya. Dan 6K I2 dikurangi min 5K I2. Nah, ini min jadi plus. Berarti 6K ditambah 5K. Jadi 11K I2 sama dengan 15 kurangi 5, 10. I2 sama dengan 10 dibagi dengan 11K. Nah, seperti ini. Jadi 1 per K, ini kan hasilnya harusnya ampere ya. Karena di sini ada dibagi K, dibagi 1000, maka di sini kita bisa ganti dengan miliampere satuannya. Sehingga tinggal 10 dibagi 11 itu adalah 0,909. 1 per K ohm itu 1 per K ampere itu sama dengan miliampere. Jadi I2 kita dapatkan sama dengan 0,909 miliampere. Setelah kita dapatkan I2, kita substitusi. Nah, di sini boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Silakan dipilih. Nah, kalau di sini saya pilih persamaan 1, yaitu 1K I1 plus 2K I2 sama dengan 5. Nah, kemudian I2 sudah kita dapatkan 0,909 miliampere, kita masukkan yang I2 di sini. Di dalam kurung ini ya, ini adalah I2 0,909, kemudian kita operasikan, kita dapatkan 2K kali 0,909, ini K ya, kilo dikali mili, hilang, habis ya, mili adalah 1 per 1000 ampere. Nah, berarti K adalah 1000, 1000 dibagi 1000 hilang. Jadi tinggal 2 kali 0,909 kita dapatkan 1,818. Kemudian kita pindah ke sebelah kanan seperti ini, maka 1K I1 sama dengan 5 dikurangi 1,818, kita dapatkan 3,182. I1 adalah 3,182 dibagi 1K. Nah, kita dapatkan 3,182 miliampere. Nah, I1 kita dapatkan. I2 kita dapatkan. Tinggal satu lagi yang belum, yaitu I3. Kita menggunakan rumus ini. KCL, I3 sama dengan I1 min I2. Nah, oke ya. Nah, I3 sama dengan I1 min I2. I1-nya adalah 3,182, min I2-nya 0,909. Kita dapatkan 2,273 miliampere. Nah, I3 kita dapatkan, I1, I2, dan I3 semuanya adalah positif. Sehingga pemisalan ini adalah benar ya. Jadi loop 1 ini adalah searah jarum jam. Searah jarum jam. Karena positif ya. Dan semuanya positif ya. Jadi arah arusnya sebegini, kemudian yang ini arah arusnya dari B ke C ya. Dari atas ke bawah, I2-nya ini juga benar. Kemudian I3 ini juga seperti ini arahnya. Karena hasilnya positif. Kemudian mencari VB, VB itu ini ya. VB itu ini. Ini kalau kita menggunakan voltmeter, huruf positif warna merah itu di titik B, kemudian warna hitamnya di titik ground. Nah, seperti ini VB. VB adalah ini ya, I3 kali R3. Ini adalah nilai dari tegangan B. VB sama dengan R3 kali I3. R3 adalah 3K, I3 adalah 2,273 miliampere. K sekali mili hilang ya. Nah, tinggal 3 kali 2,73. Kita dapatkan VB 6,819 volt. Nah, itu tadi kita menggunakan analisis mesh ya untuk menentukan arus dan juga tegangan yang ada dalam rangkaian tersebut. Nah, oke, kalau sudah selesai, nah ini silakan dipelajari nanti ya dasar teorinya. Tadi sekilas saya jelaskan. Kemudian nanti buatlah rangkaian seperti ini 11.2 ini menggunakan ECS ya. Nah, silakan nanti dibuat, kemudian di running. Kemudian hasilnya silakan ditulis di sini. Hasil perhitungan itu adalah hasil yang tadi di dasar teori ya. Perhitungannya, kemudian caranya nanti silakan ditulis tangan, itu boleh mengcopy paste dari sini ya, dari persamaan yang sudah saya sajikan di sini, tinggal copy saja, tulis ulang menggunakan tangan. Nanti kalau mau diperpanjang juga boleh untuk penyelesaiannya menggunakan aljabar matematika. Nah, nanti silakan tinggal copy paste saja, tapi ini dibuat sendiri ya rangkaiannya di dalam ECS. Nah, oke, nanti silakan kerjakan tugas dan pertanyaannya. Oke, itu untuk modul 11.
Ya, untuk modul 11 ada yang ditanyakan terkait dengan analisis mesh? Ya, jika tidak ada, oh ya silakan. Kak, Ya, itu rangkaiannya sama ya Pak, sama yang modul 9? sama. Rangkaiannya kalau saya memang sengaja saya buat sama ya. Yang beda adalah cara analisisnya. Berarti Ya, nanti kalau pas di run dia nggak sesuai berarti ya Pak? maksudnya Atau enggak sesuai sesuai. juga? Kalau misalnya rangkaian sama, hasilnya kemungkinan tidak jauh beda gitu ya. Oh Ya, iya Pak. rangkaiannya sama. Tetapi nanti Kasih Pak. coba ikuti langkah-langkahnya. Kalau ini yang dianalisis mesh, rangkaiannya ini kan hanya satu saja ya, yang digambar. Jadi sama. Cuma nanti silakan bandingkan dengan hasil perhitungan, sama apa tidak. Kemudian dianalisis begitu. Ya, Oke, begitu oke. ya. Terima kasih Ya, Pak. oke, sama-sama. Iya Pak. Silakan, ada lagi yang bertanya? Johari mau bertanya? Ya, oke. Kalau tidak, saya lanjutkan ke modul ke unit 12 ya. Nah, ini unit 12 kita ini bahas terkait dengan analisis superposisi ya. Kalau tadi analisis mesh, sekarang superposisi. Nah, ini rangkaiannya nanti sama juga ya. Rangkaiannya sama. Nah, saya buat sama. Jadi nanti supaya teman-teman di sini bisa membedakan. Yang perlu dipelajari adalah caranya ya. Cara menganalisisnya. Sehingga dengan cara yang sama nanti pasti akan didapatkan nilai yang hampir sama. Meskipun tidak sama persis tapi hampir sama. Nah, itu yang perlu diperhatikan adalah caranya. Rangkaiannya memang di sini saya sengaja buat sama ya. Nah, seperti ini ya. Ini rangkaian untuk superposisi sama, ada V1-nya nilainya juga 10, V2 sudah 5, ada R1, R2, dan R3 sama. Tapi coba cek caranya. Nah, ini kalau superposisi, caranya seperti ini ya. Jadi di sini tidak saya cantumkan ammeter yang ada di ammeter 1, ammeter 2, tapi langsung ammeter yang ada di sini. Ya, kemudian titik ABC-nya tidak saya cantumkan, karena kita superposisi, yang kita lihat adalah yang sini saja, yang R3. Kita ingin menentukan arus yang nanti R3 dan juga berapa R3 ini menggunakan cara superposisi. Nah, yang pertama untuk cara superposisi, V1 yang 10 volt tadi, ini kita hilangkan, kita shortkan. Jadi sumber tegangannya kita cabut, kemudian kita shortkan. Kemudian otomatis sumber tegangan hanya ada di V2. Ketika di V2, maka arus kan dari sini ya, dari kutub positif ke sini, kemudian ada titik di sini, ini titik percabangan, kemudian ada arus keluaran ke I1 dan ke arah kiri. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini saya sederhanakan, R1 itu bisa diletakkan di sini. Nah, kalau misalnya saya ingin mencari hambatan pengganti dari 3 hambatan ini, maka R1 dan R3 ini harus diparalelkan dulu. Setelah diparalelkan antara R1 dan R3 ini kan paralel ya, R1 dan R3 itu paralel. Setelah diparalelkan maka kita serikan dengan R2. Maka kita dapatkan hambatan pengganti atau hambatan total. Nah, jadi seperti ini ya, R penggantinya adalah R2 ini ditambah dengan RP dari R1 dan R3. Nah, kita cari R paralelnya yaitu seper RP sama dengan seper R1 ditambah seper R3. Nah, dari sini silakan nanti dipelajari sendiri di sini ya. Kita dapatkan langsung RP-nya 0,75 kilo ohm. Hambatan penggantinya. Setelah kita dapat hambatan pengganti, kita serikan dengan R2 karena R2 dengan R paralel dari R1 dan R3 itu disusun secara seri. Maka tinggal dijumlahkan saja. R pengganti adalah R2 ditambah RP, yaitu 2K ditambah 0,75K. Kita dapatkan R penggantinya atau hambatan totalnya 2,75 kilo ohm. Nah, kita sudah dapatkan. Kalau kita sudah dapatkan R pengganti ini, kita pengen mencari arus. Nah, besarnya arus adalah V2 dibagi dengan R pengganti tadi. Kita dapatkan V2-nya 5 dibagi R penggantinya 2,75K, yaitu 1,818 mA. Nah, kemudian arus kan di sini, sedangkan ini kan
bercabang ya, ke kanan dan ke kiri ini adalah paralel, maka arus di I1 ini besarnya tentu tidak sama dengan arus total. Maka di sini ketika ada R1 dan R2 di paralel, maka di sini berlaku pembagi arus ya, hukum pembagi arus. Nah, untuk pembagi arus besarnya I1 itu adalah R1, ini yang tidak dilewati I1, R1 dibagi dengan R1 ditambah dengan R3 yang dilewati I1 dikali dengan I total. Nah, ini adalah pembagi arus. Nah, rumusnya ini ya. I1 sama dengan R1 dibagi R1 ditambah R3 kali I total. R1 ini yang tidak dilewati I1 ya, kalau kita mengacunya pada gambar ini. I1 melewati I3. Nah, oke, kita menggunakan rumus pembagi arus ini, kita dapatkan I1 0,454 mA. Kemudian setelah kita dapatkan I1, kita mencari VA. VA ini besarnya adalah, kalau menggunakan voltmeter langsung diukur ya, tapi kalau kita menggunakan perhitungan, maka arus yang melewati R3 itu dikali dengan R3. Itu adalah VA. Berarti VA adalah I1 dikali R3. Kita dapatkan 1,362 volt. Ini VA. Nah, oke, tadi yang pertama adalah yang kita hilangkan adalah ini ya, V1. Nah, yang kedua, untuk superposisi yang kedua adalah yang kita hilangkan V2. Nah, ini caranya tolong diperhatikan. Nanti ketika ada soal kan nanti bisa bandingkan ya. Nah, yang kedua adalah V2-nya dihilangkan, di-shortkan. Seperti ini. Nah, yang V1-nya dimunculkan sehingga arus dari sini. Ya. Ini yang melatih R1, kemudian ini ada titik percabangan, ada I2 dan ada yang I yang melatih R2. Nah, seperti ini caranya sama ya. Kita mencari penggantinya, ini R2 dan R3 ini diparalel dulu, kemudian diseri dengan R1. Kita dapatkan hambatan pengganti 2,2 kilo ohm. Nah, nanti silakan dibaca-baca lagi. Kemudian untuk mencari I total, itu adalah V1 dibagi dengan hambatan total tadi. Hambatan pengganti kita dapatkan 4,545 mA. Nah, ini sudah runtut ya, nanti silahkan dibaca lagi. Kemudian untuk menentukan I2 yang ada di sini kita menggunakan pembagi arus. Yang tidak dilewati I2 adalah ini R2. I2 kan lewatnya dari sini. Kemudian ke ground. Nah, ini kan tidak dilewati, maka untuk mencari besarnya I2 karena ini R2 dan R3 di paralel ya, maka besarnya I2 sama dengan R2 yang tidak dilewati I2 dibagi dengan R2 ditambah R3 dikali dengan I total. Nah, kita dapatkan seperti ini ya. I2 sama dengan R2 dibagi R2 ditambah R3 kali I total. Kita dapatkan I2 1,818 mA. Nah, I2 kita sudah dapatkan. Kemudian VB di sini adalah arus yang melewati R3 yaitu I2 dikali dengan R3. Kita dapatkan VB sama dengan I2 kali R3 1,818 mA kali 3K, kita dapatkan VB 5,454 volt. Nah, oke, kita sudah dapatkan ya VB. Maka dengan melakukan superposisi hasil di atas, maka dapat diperoleh V yang awal kan kita mencari V. V ini kan. V itu adalah VA dengan menshotkan V1 dan VB ini dengan menshotkan V2, kita jumlahkan VA ditambah dengan VB, yaitu kita dapatkan 6,816 volt. Nah, ini V-nya kita dapatkan sekian. Sedangkan I-nya juga begitu. I yang di sini, ini adalah penjumlahan dari I1 dengan menshotkan V1, kemudian kita jumlahkan dengan I2 yang dengan menshotkan V2. Jadi I1 ditambah V2 kita dapatkan 2,272 mA ya. Nah, jadi ini menggunakan superposisi kita bisa mendapatkan V 6,816 kemudian dan I-nya 2,272 mA. Nah, nanti silakan bandingkan dengan hasil dari ECS simulasinya. Nah, ini ada, jadi kalau misalnya di lembar pengamatan ini ada 3 gambar ya. Gambar 12.5,
12.6 dan 12.7 silahkan nanti dibuat 3 gambar di ECS. Nah, yang gambar ini full, kemudian ini V1-nya di shotgun, kemudian ini V2-nya di shotgun. Silahkan, kemudian hasilnya silahkan masukkan di tabel ini ya. Nah, nanti bandingkan ini hasil ECS, ini hasil perhitungan. Perhitungan silahkan nanti tinggal lihat di dasar teori yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Kemudian silahkan jawab tugas dan pertanyaan. Untuk rumusnya silahkan copy paste dari yang sudah saya sampaikan di sini ya. Silahkan di copy paste nanti sebagai pembanding dari hasil ECS. Nah, saya kira cukup itu untuk analisis superposisi. Silahkan jika ada yang bertanya. Ada waktu 5 menit lagi. Ya, ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oh ya. Jelas, Pak. Ya, oke ya. Nanti silakan jikalau dalam, kan ini waktunya 1 minggu ya. Nanti maksimal hari Senin depan untuk dikumpulkan. Jangan lupa membuat video. Video harus ada kelihatan mukanya ya. Dalam membuat video tersebut. Boleh nanti diedit dan lain sebagainya. Kemudian silakan nanti diupload di Google Drive videonya. Nah, linknya nanti silakan dicantumkan di laporan. Ya, dicantumkan di laporan. Nah, jadi saya butuh link saja. Jadi nanti ketika saya ingin membuka video, tinggal saya buka linknya saja. Nah, oke. Kalau memang sudah cukup jelas, saya kira cukup sekian. Jangan lupa absen ya. Karena kalau tidak absen, meskipun ikut Zoom, nanti saya tulis alfa ya di SIM-nya. Nah, jadi tolong diperhatikan absennya. Kemudian untuk minggu depan, insya Allah kita akan praktikum luring. Jadi yang perlu dipersiapkan untuk praktikum luring nanti bawa masker ya. Nah jika perlu, kalau yang punya, jika perlu bawa hand sanitizer sendiri ya. Meskipun nanti di lab sudah disediakan, tapi jikalau punya silakan bawa sendiri. Kemudian jikalau ada yang punya face shield, boleh dibawa ya. Tapi nanti di praktikum saya, setidaknya nanti harus bawa masker, yaitu wajib ya. Ya, itu untuk yang praktikum luring nanti. Nah, kemudian apa namanya? Saya kira cukup itu ya. Untuk teori nanti menyusul ya videonya. Nanti silakan dipelajari. Nanti untuk teori biasanya nanti akan ada pretest atau post-test langsung ya. Jadi nanti bisa aja di minggu-minggu ke depan ketika nanti saya, nah biasanya ini lebih cenderung ke matematis ya. Kalau kita sudah masuk ke rangkaian, analisis rangkaian, itu lebih cenderung ke matematis. Nah nanti apa namanya, silahkan dibaca-baca ulang, kemudian disering mengerjakan ya. Karena kalau tidak nanti tidak bisa ya. Jadi kalau hanya dilihat itu biasanya susah kalau untuk analisis rangkaian. Oke, sebelum saya tutup, ada mungkin yang perlu ditanyakan? Ya, cukup ya. Ya, oke, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti chat atau reply di learning ya. Oke, sekian dari saya. Oh ya, ada pertanyaan, Jonari? Enggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Ya, oke, saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.